Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tukrahu bi hadrati ta'amin aw syarabin yashtaqu ilaihi, dan dimakruhkan salat bi hadrati ta'amin dengan hadirnya makanan aw syarabin atau minuman yashtaqu ilaihi yang ia kepengen kepada makanan atau minuman tersebut. Li khabari Muslimin, dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. La salata ay kamilatun bi hadrati ta'amin wa la salata wa huwa yudafi'uhul akhbasani ayil baul wal ghaid. Tidak ada solat yakni yaitu sempurna dengan hadirnya makanan, dan tidak ada solat yaitu sempurna padahal dia yaitu menahan akan dia oleh dua kotoran yakni kencing dan buang air besar. Wa kuriha solatun fi tariqi bunyanin, dan dimakruhkan oleh salat di jalanan pada bangunan-bangunan. La bariyatin, bukan pada hutan belantara, padang belantara. Wa maudhi'i muksin, dan makruh salat pada tempat pungli. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah, jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas makruh dalam salat, yakni bila kita kerjakan salatnya tetap sah namun berkurang nilai pahalanya. Salatnya tetap sah namun kurang sempurna. Itulah makna makruh. Mana di antara yang makruh lagi, kita masih lanjutan hal-hal makruh dalam salat. Wa tukrahu bi hadrati ta'amin aw syarabin yashtaqu ilaihi. Saudara sekalian yang mulia, kita salat hukumnya makruh. Salat hukumnya makruh bila mana pas kita mau salat ada makanan, kita kepengen makan atau kepengen minum, yang mana kepengen ini akan merusak kekhusyuan kita sholat. Ini diantara yang menyebabkan makruh. Kalau kita mau sholat, makanan udah siap dan kita pengen, maka agama nyuruh jangan sholat dulu, tapi makan dulu. Inilah
rahmatnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling tinggi ya Rasulullah? Habibuna sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada awal waktunya. Itu untuk siapa begitu? Jadi Islam itu karena rahmatan lil alamin, semuanya mendapatkan rahmat dari ajaran Islam. Kalau kita mau sholat, makanan udah siap, kita jangan sholat dulu tapi makan dulu. Masih mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Parah amat, sholatnya aja yang diingat, makan apalagi gagah sholat. Masih bagus lagi enggak sholatnya, lagi makan, otaknya sholat, apalagi lagi sholat. Makan. Jangan sampai ada kejadian acara tabligh akbar, penceramah utamanya jam 12:04 baru datang, Dohor jam 12, telat katanya. Akhirnya adzan Dohor sampai tengah 1, Dohor jam 12 kelar. Panitianya nyediain kebuli di nampan. Kata yang lain, kita makan dulu. Enggak, gua mau sholat dulu, Tuhan dulu dah. Begitu. Ini namanya bukan sikap yang benar, bukan tanda muslim paham Islam, bukan. Dikata dia benar, enggak begitu. Dia sholat aja, dia Allahu Akbar, cuman ngelihat temannya pada makan. Habis enggak tuh ya? Habis enggak tuh ya? Habis enggak ya? Itu dari mulai awal sholat sampai salam mikirin takut habis doang. Tuh, otaknya pada makanan, dan itu makruh. Jadi bagaimana Islam menyuruh makan dulu? Berapa ukuran makannya? Ukuran makannya supaya sholat tenang. Kalau kampung tengah ini udah diisi, enggak oleng. Bener enggak? Kampung tengah, tahu kampung tengah enggak? Nah, iya. Kalau perutnya udah diisi, enggak oleng. Tapi kalau kata kita, gua sih masih pengen nambah. Apa gua sholat dulu, apa nambah dulu? Kata agama, nambah dulu. Kalau lo masih pengen begitu mah, nambah dulu. Jangan sampai sholat masih ingetan nambah. Tinggal kuahnya nih, karinya nih, tinggal tuh begitu. Udah makan aja dulu. Jadi wa illam yatawaffar ma'ahul khusyu' illa bisyiba'i syabi'a. Kalau khusyuk bakal enggak nyangkut juga di sholat, masih ingat makan. Kalau enggak nambah begitu, nambah. Tapi ingat, enggak mutlak disuruh makan dulu tuh. Catatannya kalau waktunya masih luas, masih panjang. Tapi kalau waktunya sempit, kalau makan keburu asar, kalau sholat keburu tapi makan. Ini bagaimana? Udah sholat dulu, waktunya udah sempit, makan begitu. Sholat dulu, begitu. Sholat dulu. Kalau waktunya tapi kalau waktunya masih panjang, makan dulu. Mana dalilnya? Imamul Bukhari, riwayat Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya
Juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbasaini. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sholat seorang kamu di depan makanan. Maknanya kepengen makan. Jangan sholat, makan dulu. Begitu, makan dulu. Begitu pula ketika menahan kencing dan pengen kencing, pengen dulu, kencing dulu, sholat belakangan. Dalam riwayat yang lain nih ditulis oleh Fathul Mu'in, Imam Muslim meriwayatkan, la sholata bihadrati ta'am wala sholata wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Kata Nabi, tidak ada solat. Maksudnya tidak ada satu, bukan tidak sah. Solatnya sah tapi tidak sempurna solat. Makruh, tidak sempurna. Bihadrati ta'amin, bila makanan udah siap saji dan kepengen makan. Kepengen makan. Makan aja dulu. Jangan solat dulu. Makan dulu. Dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Kata Nabi, bila makan malam, enggak makan malam sih, makan aja, tapi redaksi hadisnya makan malam, begitu. Bila makan malam telah disediakan, udah siap, dan sholat udah diqomati, begitu, artinya udah mau siap juga sholat, makanan juga siap. Kita pengen makan, kata Nabi, mana dulu? Kata Nabi, fabda'u bil asya, makan dulu, makan dulu. Yang nyuruh siapa? Nabi. Makan dulu. Imam Tirmidzi meriwayatkan juga di dalam Sunan Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadaral asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Bila makanan udah siap, waktu sholat udah masuk, mulai dulu dengan makan dulu. Nabi makan dulu. Bahkan sahabat Nabi Abu Darda, makamnya di Mesir, di Alexandria. Abu Darda, Imam Bukhari tulis tapi hadisnya muallaq, dan seluruh ulama hadis mengata muallaqatul Bukhari sahihun. Hadis muallaq yang Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari hukumnya sahih. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an bilang begini dalam Sahih Bukhari, Abu Darda bilang, min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatih hatta yuqbila
ala salatihi wa qalbuhu farigh. Kata Abu Darda, min fiqhir mar'i, di antara tanda paham agamanya seseorang. Mana tuh tandanya orang tuh ngerti agama? Dia ngerjain hajatnya dulu. Duluan kerjain hajatnya. Walaupun udah azan, udah qomat, udah kerjain hajatnya dulu, sehingga saat sholat udah rampung dia, hatinya khusyuk pada Allah. Jangan sampai lagi sholat ingat makan. Kalau orang makanan udah siap, datang waktu sholat, tandanya paham pada ajaran agama, makan dulu. Makan. Begitu, sehingga sholatnya tenang karena udah beres. Itu lagi makan, saudara. Bagaimana lagi ngaji? Belum kelar. Woi, azan, qomat. Woi, kagak paham sama agama. Kagak paham lagi. Begitu. Ntar juga mau sholat, biar kelar dulu hajatnya. Makan aja disuruh duluin, apalagi ngaji. Tuh begitu. Harus paham sama sunnah Nabi. Sabar. Ini juga mau sholat. Begitu. Tapi kenapa enggak sholat? Iya, ente sholat aja duluan kalau gak ngaji. Kan begitu. Itu kan bisa. Enggak, gua kepengen, iya sabar. Makan dulu. Min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farigh. Di antara tanda paham pada agama, kerjain dulu keperluannya, pengen makan dulu, sehingga saat sholat hatinya konsentrasi pada Allah. Begitu, pada Allah. Pokoknya apa aja, enggak makan doang. Ini turunan materinya banyak. Turunan materinya, termasuk saudara lagi di tol, dengar adzan di samping masjid, samping tol, karena di tol itu ada masjid. Allah, mengapain? Allah panggil, tabrakan. Udah tanda ente paham agama, terusin dulu mobil, sampai rest area, habis itu sholat, tenang. Itu paham agama. Jangan direm mendadak ya. Oke, tabrakan. Termasuk dokter, udah bedah tuh mau sesar, ini turunan hadis tentang makanan doang nih. Tuh Nabi ngomongnya dikit, isinya luas. Jadi denger adzan, kata dokter sesar, sorry, Allah udah panggil, tinggal modar. Bener nggak? Kata Abu Darda, min fiqhil mar'i, tandanya paham agama tuh seseorang. Udah sesar, terusin sesar. Begitu, kayaknya jam 1:30 atau 1:30 kelar, saya sholat 1:30. Iya begitu tuh, Islam tuh begitu. Jadi Islam itu enak ajarannya, enak. Ente jangan kayak orang mu'alaf, baru kenal Islam aja di kantor. Dohor emang sekarang jam 12 kurang lagi, 11:44, istirahat jam 12. Bos, sorry, Allah ini yang nyuruh bos, gua tinggal. Ya pecat. Dipecat, ntar nyalain Allah. Allah gimana? Bukan begitu. Anda ini bukan begitu cara beragama. Kalau Anda bosnya baru tinggalin, nah lain. Ada aturannya. Islam itu enak.
Bagaimana pas udah wudhu denger adzan mau ke masjid, itu bini lagi nggak pakai baju, bini di rumah nggak pakai, jadi pengen dah, pengen apaan? Iya gitu. Ini sholat dulu apa begitu dulu? Gimana saudara Mawan? Sholat dulu apa begitu dulu? Iya begitu dulu, begitu dulu. Udah hajar ya. Tapi janjinya waktunya panjang luas. Adakah gurunya model begitu tuh? Ada. Sahabat Nabi Sidi Abdullah bin Umar yang ngeriwayatin hadis juga. Ibnu Umar yang bilang hadis, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Bila makanan udah siap, salat udah qomat, jangan mikirin salat, makan dulu. Beliau itu mempunyai istinbat. Kalau Ramadan habis maghrib, Ramadan habis buka, kata dia sama bininya, mah buka lagi kan tadi udah buka, lain. Jangan dicatat tuh saudara Mawan, tapi ini beneran gitu, bukan bohongan, ada lihatnya begitu. Mak buka, lah kan tadi udah buka, lain tuh, buka tuh begitu, buka, suruh buka begitu. Maka dia tidur dulu, habis itu taraweh. Jadi tenang, kata dia, taraweh tenang, begitu tenang. Tuh begitu saudara. Udah pernah belum? Nah, cobain. Begitu. Ngamalin ajaran Nabi. Tapi ingat, makanan ini udah siap. Janjinya makanan. Bagaimana kita pengen makan, bini baru naro dangdang ya, begitu, wajan tuh, begitu, baru juga berasnya baru dicuci, begitu. Nih nungguin itu dulu apa sholat dulu? Ente sholat dulu kalau begitu tuh, kelamaan. Ente nungguin juga belum, ente udah salam juga belum matang juga, sampai ente dia 4 belum matang juga, masih lama, yang kayak begitu. Nah, yang kayak, jadi kita harus paham agama, karena masing-masing individu dapat ajarannya, masing-masing individu ada begitu. Tapi semuanya catatan duluin makan kalau waktunya masih panjang. Kalau waktunya mepet enggak, begitu, mepet enggak, begitu, mepet, begitu, waktunya panjang, ente pengen hajat sama bini, udah hajar dulu, kayak begitu. Waktunya tapi masih panjang, tapi waktunya sempit, jangan begitu. Iya, repot nanti. Begitu agama tuh, saking nikmatnya ajaran Islam, luar biasa. Kita bersyukur tuh sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya boleh begitu, boleh begitu, kayak begitu. Biar kita sholat enggak pikiran, enggak kemana-mana, begitu tujuannya, supaya konsentrasi penuh kepada Allah. Sholat udah beres urusan, jangan sampai lagi mulai takbir pengen kencing mulu, sampai salah mikir kencing, jangan, nggak benar. Udah kencing aja dulu, biar sholat itu konsentrasi. Ala kulli hal, kenapa? Karena kepengen makan ini menyebabkan hilang kekhusyuan, dan khusyuk itu dalam sholat amat sangat penting. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mana lagi makruh-makruh sholat?
Kalau tadi makruh sholat berbicara keadaan pribadi, sekarang makruh sholat berbicara tentang tempat. Ada tempat-tempat kalau kita sholat makruh, kurang sempurna. Ada banyak tempat. Sampailah dalam satu hadis tersendiri 7 tempat. Mana tuh di kitab kita? Wa kuriha sholatun fi tariqi bunyan. Makruh kita sholat di jalanan kampung, di gang, gitu. Sholat di jalanan makruh. Kenapa tuh di jalanan tuh makruh? Karena terganggu hati kita dengan orang yang mondar mandir. Jadi akhirnya kita enggak konsen sama sholat, konsen sama yang lewat. Repot lagi, mana yang lewat cewek lagi, begitu. Jadi repot sama kita. Termasuk masjidnya yang 1 lantai, pinggir jendela, mana pinggir jalan. Jadi emang pinggir, orang lewat mundar mandir, makruh. Karena terganggu kita punya hati dengan mondar mandirnya orang, di samping itu mempersempit jalanan. Makruh, begitu di jalanan, begitu makruh hukumnya. Namanya tariqi bunyan. Fathul Min kata la bariyah, tidak padang belantara. Kalau di padang belantara nggak apa-apa, kalau kata Fathul Mu'in. Kenapa? Karena tidak mengganggu kita orang ketika sholat. Kan jalanan banyak, nggak lewat itu doang. Kayak Tegalan, kan jalan nggak lewat sini doang, banyak, begitu. Tapi kata para ulama, mau padang belantara, maukah itu perkampungan, patokannya banyak lewat atau tidak. Kalau walaupun di padang belantara emang jalanannya orang tua, walaupun lapang dari situ, jangan dipakai juga walaupun padang belantara. Kan ada jalan setapak macamnya, begitu. Jangan juga, karena patokan makruh itu atau tidak makruhnya pada bagian banyak yang lewat enggak gitu. Kalau banyak yang lewat, jangan dikerjain supaya tidak dilewat-lewati orang, karena kita sholat pada akhirnya terganggu sama yang di depan kita, begitu. Tentu yang dimakruhkan ini di jalanan ini pada waktu di mana orang pada bisa lewat. Tapi karena orang tidak bisa lewat mah enggak makruh. Contoh, karena masjidnya di perkampungan membludak jamaahnya, sampai gang-gang juga kepake sholat. Jadi orang juga udah nggak ada yang lewat. Itu mah kagak makruh. Karena faktor makruh ini karena masih buat lalu lalang. Bila kemudian itu tidak buat lalu lalang, maka tidak makruh. Tempat ini ada 3 alasan kenapa makruh. Berbicara sholat terkait tempat makruh, alasannya ada 3. Yang pertama adalah terganggunya orang yang sholat dengan banyaknya orang yang lalu lalang. Ini alasan pertama.
Maka yang kayak begitu, sholat di jalanan, di gang gitu, begitu, itu akan menjadi makruh adanya, karena orang banyak lalu lalang, begitu, lalang, makruh. Kedua adalah limadhinnati wujudin najasah, karena diduga ada najis. Ini menjadi makruh adanya sholat. Jadi seperti mana? Seperti kita sholat di tempat buang sampah, makruh, karena banyak najis, begitu, banyak najis, gitu. Di tempat pejagalan, gitu, kan banyak najis, darah kemana-mana, kotoran dari isi perut binatang, kan najis. Itu alasan tempat itu menjadi makruh adanya. Jadi tempat itu ada 3 alasan. Pertama, karena terganggu kita orang yang sedang sholat dengan lalu lalangnya orang sehingga khusyuk jadi hilang. Yang kedua, karena diduga ada najis. Itu yang model begitu, maka makruh kita sholat di tempat pejagalan, makruh juga, begitu, karena banyak darah, banyak kotoran. Makruh juga di tempat buang sampah macamnya, begitu, di tempat buang sampah, tempat pembuangan akhir, begitu, itu juga menjadi makruh adanya, begitu, makruh adanya yang kayak begitu. Mana lagi? Yang ketiga, karena tempat itu tempat sumber kejahatan, tempat orang yang berperilaku setan, tempat setan, itu menjadi makruh adanya. Seperti mana? Sholat di kamar mandi gitu, air panas, di hammam, begitu, itu makruh, makruh. Sholat di tempat ngasih minum unta, makruh. Ini tempat derum, tempat ngasoknya unta tuh. Kalau dohor biasanya makan minum dia unta, kita sholat di situ, makruh. Tapi kalau tempat kambing enggak, tempat kambing enggak. Kenapa? Unta ini suka ngamuk. Kalau kita sholat di samping situ, lagi sholat ketendang, mati kita. Jadi jangan sampai kita sholat bakal terganggu, pikir kemana-mana. Lagi sholat kan repot kita. Kalau kambing kan enggak kayak gitu-gitu amat. Kambing, tempat peminuman unta, begitu, makruh, makruh, begitu. Termasuk di lembah, gitu, makruh. Kalau khawatir banjir, kalau sholat di lembah nih. Tapi kalau nggak ada khawatir banjir, enggak kayaknya. Takut lagi di dalam lembah kita sholat, tahu-tahu air bah masuk, ya wassalam, yang kayak gitu, makruh, makruh, begitu. Termasuk makruh juga kita sholat di maudhi'i muksin, kata kitab kita, di tempat pungli, pungutan liar, makruh. Itu tempat setan, tempat pungutan liar itu, jangan di situ, pungutan liar. Jadi kalau kita jadi pimpinan, kalau barangkali yang ngaji ini nanti ke depan jadi pimpinan, semoga jadi pejabat pada ini yang benar-benar. Jadi kalau saudara nanti jadi pejabat, saya memohon kalau saudara jadi pejabat, atur tuh kayak petugas kepolisian begitu, maka membuat tempat ininya nih, posnya itu sebelum lampu merah, jangan sesudah.
Jangan sesudah kalau saudara jadi pejabat, sebelum begitu. Jadi jangan kayak laba-laba begitu, itu nggak bagus. Di Quran tuh ada namanya al-ankabut, kurang bagus. Laba-laba itu buat sarang, udah buat sarang, lalu kemudian dia ngumpet di pojokan. Sarangnya ini kacanya riben hitam, begitu, hitam kacanya ini. Jadi kerjaan laba-laba nyari capung nyangkut. Kalau capung nyangkut, nggak ada siapa-siapa nih, baru dia nongol. Ini laba-laba namanya, kayak gitu. Kalau saudara jadi aparat, jangan begitu. Jadi jaganya jangan sesudah lampu merah, tapi sebelumnya. Jangan dibiarkan orang melanggar, dicegah. Jangan, biarin aja dia biar melanggar, jangan. Itu namanya dia ikut andil untuk membuat masyarakat enggak tertib lalu lintas. Gitu, dia salah dia. Jangan nyari pelanggaran, jangan. Begitu. Tapi dia nyari pencegahan pelanggaran. Itu bagus kalau dia bisa nyegah. Begitu. Jadi sehingga sebelum lampu merah jadi orang nggak main seropot. Begitu. Kalau sesudah udah lewat dia keluar. Gitu. Itu kurang bagus kalau saudara begitu. Jangan tuh kalau saudara jadi pejabat, yang bagus. Begitu. Emang begitu saudara ini? Ya, jangan. Begitu. Tempat pungli nggak bagus. Sholat di gereja nggak bagus, makruh. Sholat di sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, makruh. Tempat gereja enggak usah, begitu, makruh sholatnya, begitu. Yang kayak begitu, makruh, nggak usah, di luar aja. Dari mana nih dalilnya bahwa sholat di tempat yang bakal lalu lalang menghilangkan kekhusyuan makruh, yang membuat kita khawatir terjadi bahaya, seperti di tempat peminuman unta, makruh, begitu. Mana lagi di tempat yang haram, seperti tempat produksi arak, khamr, begitu. Tempat perjudian, itu jangan, begitu. Gitu, tempat perjudian. Judi online maksudnya, ya jangan di situ sholatnya, makruh, makruh. Dari mana tuh dalilnya bahwa makruh sholat di tempat pungli? Ibnu Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, seperti Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi. Imam Ibnu Majah juga riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Juga Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi. Semuanya sama dari Sayyidina Abdullah bin Umar, makamnya di Mekah, di Hayyus Syuhada. Udah ziarah Ustaz nih Ibnu Umar? Belum? Oh belum. Saya selalu ziarah, kalau umrah itu ziarah ke makam Ibnu Umar, nggak jauh dari tanah ini. Nah ya, kira-kira 6 kilo lah dari Makkah, makam. Ibnu Umar bilang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata fi sab'ati mawatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan larangan makruh salat di 7 tempat. Kata Nabi, fil mazbalati. Pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah melarang salat pada tempat pembuangan sampah. Kenapa? Karena lantaran tempat itu tempat najis. Kedua, wal majzarati, tempat penyembelihan hewan, rumah pemotongan hewan. Begitu. Kenapa? Karena lantaran ada najis. Sebab di sana banyak darah,
dan banyak juga kotoran. Ketiga, wal makbarati. Ntar matanya belum kita baca ini karena panjang. Di pekuburan begitu. Itu juga karena diduga adanya najis di kuburan, tanpa alas, tanpa sejadah, makruh. Bagaimana masjid yang di depannya ada kuburan? Ntar itu mah pertemuan mendatang, moga panjang umur, belum kita baca, dikit lagi materinya. Mana lagi kata Nabi, wa qari'atit thariq, di jalanan. Nah, ini dalilnya yang materi kita, sholat di jalanan. Begitu tempat lalu lalangnya orang karena hati kita terganggu dengan mondar-mandirnya orang dan juga mempersempit jalanan buat orang lewat. Mana lagi kata Nabi, wa fil hammam. Kelima, di tempat pemandian air panas. Kenapa? Karena di situ tempat bersarangnya setan. Di dalamnya tempat perjudian, di dalamnya tempat pungli, di dalamnya tempat pembuatan arak, barang-barang haram. Itu makruh. Mana lagi kata Nabi yang keenam, fi ma'atinil ibil, tempat minuman unta. Begitu. Kenapa? Karena unta juga bisa kencing, bisa ini, repot nanti nyiprat sama kita. Tapi yang paling parah, khaufud darar, karena bisa ngamuk tuh unta. Kalau udah ngamuk repot, kita lagi sholat ketendang mati, bukan mati sahid, mati sangit. Kalau dilarang sama agama, mati apa? Iya, sangit ya. Begitu, udah dibilangin jangan. Begitu. Termasuk juga makruh yang ketujuh, fauqa dhahril Ka'bah, di atas Ka'bah. Sholatnya tuh jangan. Kalau nggak darurat nggak usah di atas, di bawah aja. Kurang adab. Ka'bah di bawah, kita di atas. Kurang ada. Begitu. Kecuali udah nggak ketampung pablai. Inilah diantara yang makruh dalam kita sholat. Dari 7 itu alasannya 3. Bisa karena kita khawatir najis. Yang kedua, tempat bersarangnya setan, terganggunya kita kekhusyuan dalam sholat. Dan ini berpulangnya semuanya ini dimakruhkan dari dalam kita sholat, makruh. Wa bi makbaratin, segini aja makruh sholat di kuburan. Entar menurut pertemuan mendatang kita bedah bagaimana sholat yang di depan masjidnya ada kuburan. Nanti di depannya kata teman kita, nggak usah yang masjid depannya ada kuburan, nggak usah sholat. Ono di Madinah, di dalam, bukan di depan, di dalam. Ente nggak pernah ziarah, ntar besok panjang dalilnya, besok aja gitu, malam Sabtu depan. Wallahu alam. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini.